Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Mai Ulum, NPM 3522110007. Di sini saya akan menyampaikan laporan hasil praktikum kalor jenis bahan makanan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA terpadu. Tujuan praktikum: setelah melakukan praktikum ini, mahasiswa diharapkan dapat menentukan kalor jenis, dan kalor pengubah bentuk suatu sampel makanan dari sayuran. Yang pertama adalah dasar teori. Kalor adalah energi panas yang mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Suhu merupakan ukuran derajat panas atau dinginnya suatu zat atau benda. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu suatu zat disebut termometer, menurut Haryono 2020. Kalor jenis adalah karakteristik termal suatu benda yang bergantung pada jenis benda yang didinginkan atau dipanaskan. Kalor jenis dinyatakan sebagai banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh zat sebesar 1 kg untuk mengalami perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius, menurut Zelviani et al. 2020. Salah satu teknik untuk mengukur kalor jenis bahan melibatkan perpindahan kalor dalam suatu sistem tertutup yang disebut dengan teknik kalorimetri. Energi panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Terjadi proses pelepasan dan penerimaan kalor dalam sistem tersebut. Kalorimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur kalor. Kalorimeter umumnya digunakan untuk menentukan kalor jenis suatu zat. Kalorimeter menggunakan teknik pencampuran dua zat dalam suatu wadah. Menurut Martin 2002, kalorimeter diisolasi dengan baik sehingga hanya jumlah minimum kalor yang dipertukarkan dengan luarnya. Menurut Giancoli 1994. Pengukuran jumlah kalor reaksi yang diserap atau dilepaskan pada suatu reaksi kimia dengan eksperimen disebut kalorimetri. Dengan menggunakan hukum Hess, perubahan entalpi pembentukan standar energi ikatan dan secara eksperimen. Proses dalam kalorimeter berlangsung secara adiabatik, yaitu tidak ada energi yang lepas atau masuk dari luar ke dalam kalorimeter. Berlaku asas Black untuk mengetahui kalor jenis bahan dengan rumus Q lepas sama dengan Q terima. M1C1 delta T sama dengan M2 kali C2 kali delta T. M air dikali C air dikali T air dikurangi T akhir sama dengan MX. X di sini adalah sayur. MX dikali CX dikali T akhir kurangi T sayur. Jadi rumus terakhir adalah untuk mencari CX sama dengan M air kali C air dikali delta T dibagi MX kali delta T. Keterangan M air yaitu massa air, satuannya gram, C air kalor jenis air yaitu sudah tetap 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. T air yaitu temperatur air, satuannya Celcius. T akhir adalah temperatur akhir pencampuran kedua benda, satuannya Celcius. MX yaitu massa sayur, satuannya gram. CX kalor jenis sayur, satuannya Joule per kilogram derajat Celcius. Dan TX itu temperatur sayur, satuannya Celcius. Pada praktikum ini kita menggunakan bayam hijau dan sawi putih. Klasifikasi bayam hijau sebagai berikut. Kingdom masuk ke dalam Plantae, subkingdom Tracheobionta, subdivisi Spermatophyta, divisio Magnoliophyta, kelas Magnoliophyta, subkelas Sariopilidae, famili Amaranthaceae, genus Amaranthus, spesies Amaranthus hybridus L. Selanjutnya yaitu sawi putih dengan klasifikasi sebagai berikut. Kingdom Plantae, divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordo Rhoedales, familia Cruciferaceae, genus Brassica, spesies Brassica pekinensis L.
Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada bayam, sawi putih, dan yang terakhir kita menggunakan air. Alat yang digunakan dalam praktikum ini meliputi yang pertama ada pisau atau cutter, yang kedua termometer, yang ketiga mangkok, yang keempat gelas beaker, yang kelima gelas ukur, yang keenam neraca digital, yang ketujuh kaki tiga, yang kedelapan kasa, yang kesembilan pembakar spiritus, dan di sini kami menggunakan kompor listrik untuk mempercepat waktu pemanasan air. Berikut merupakan hasil data pengamatan untuk bayam dan sawi masing-masing dilakukan dalam 3 kali percobaan. Setelah dilakukan perhitungan menggunakan persamaan asas Black, rata-rata nilai kalor jenis bayam sebesar 29,482 Joule per kilogram. Sedangkan untuk sawi putih, rata-rata nilai kalor jenisnya sebesar 12.506 Joule per kilogram. Selanjutnya adalah pembahasan. Praktikum kalor jenis bahan makanan dilakukan di Laboratorium IPA Universitas Semarang. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah bayam, sawi putih, dan air. Sedangkan untuk alat yang digunakan meliputi kompor listrik, cutter, gelas ukur, neraca digital, termometer, kalorimeter, dan mangkok. Langkah pertama adalah memotong sayuran, lalu menimbang sesuai takaran yang sudah dibuat. Untuk sayur bayam sebanyak 5 gram dan sawi putih sebanyak 20 gram. Selanjutnya, memanaskan air hingga mendidih. Sebelum itu, kita menimbang kalorimeter kosong untuk mengetahui massa MK-nya dan mengukur suhu awal sayuran atau TS. Langkah selanjutnya adalah memasukkan sayur ke dalam kalorimeter, lalu memasukkan air mendidih ke dalam gelas ukur sesuai volume yang sudah ditentukan dan mengukur suhu air mendidih setelah dipindahkan ke dalam gelas ukur atau TA. Langkah selanjutnya adalah mencampur air di dalam gelas ukur ke dalam kalorimeter yang sudah berisi sayur, lalu tutup rapat kalorimeter tersebut dan timbang massanya menggunakan neraca digital. Langkah terakhir adalah mengukur suhu campuran dalam kalorimeter setelah ditunggu selama 2 menit. Lalu mengulangi langkah-langkah di atas untuk 3 kali percobaan selanjutnya. Variabel yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama ada variabel terikat yaitu kalorimeter, yang kedua ada variabel bebas yaitu massa sayuran dan volume air, dan yang ketiga ada variabel kontrol yaitu suhu dan massa. Kalor jenis bergantung pada karakteristik benda yang bersangkutan sehingga antara benda A dan benda B sangat mungkin memiliki kalor jenis yang berbeda. Benda yang kalor jenisnya rendah semakin mudah berubah suhunya, menurut Isaac 2007. Kalor jenis juga menunjukkan kemampuan suatu benda menyerap kalor. Semakin tinggi kalor jenis suatu zat, maka semakin banyak kalor yang diserap untuk menaikkan suhu. Zat yang kalor jenisnya tinggi biasanya dimanfaatkan sebagai tempat menyimpan kalor atau energi termal, menurut Kangnan 2002. Pada 3 kali percobaan kalor jenis,
sayur bayam diperoleh hasil analisis berturut-turut sebesar 28,560 kg per Joule, yang kedua 31.500 kg per Joule, dan yang ketiga ada 28,386 kg per Joule. Hasil rata-rata kalori jenis bayam dari 3 kali percobaan adalah 29.482 kg per Joule. Sedangkan dalam 3 kali percobaan kalor jenis sawi putih diperoleh hasil berturut-turut sebesar 7.600 kg per Joule, 16.058 kg per Joule, dan 13.860 kg per Joule. Hasil rata-rata kalor jenis sawi dari 3 kali percobaan adalah 12.506 kg per Joule. Berdasarkan hasil analisis, sawi putih memiliki kalori jenis lebih kecil daripada sayur bayam. Tetapi bentuk setelah diuji, sayur bayam lebih layu dibanding sawi putih. Hal ini karena sawi putih memiliki daun lebih tebal dibanding dengan daun bayam, sehingga saat diberi air panas, bayam lebih mudah layu. Berdasarkan hasil analisis di atas, tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa sayur dengan kalori jenis lebih besar cenderung lebih lama matangnya daripada sayur dengan kalori jenis kecil. Hal ini terlihat bayam lebih cepat layu tetapi memiliki kalori jenis yang lebih besar, yaitu 29.482 kg per Joule dibanding dengan kalori jenis sawi putih sebesar 12.506 kg per Joule. Kemungkinan hal ini dapat terjadi karena kurang teliti dalam mengukur suhu dan melakukan penimbangan saat praktikum berlangsung. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh zat sebesar 1 kg untuk mengalami perubahan suhu sebesar 1 derajat Celcius. Tujuan praktikum ini adalah menghitung kalor jenis pada sayur, sawi putih, dan bayam. Hasil analisis diperoleh kalor jenis bayam sebesar 29.482 kg per Joule dan sawi putih sebesar 12.506 kg per Joule. Berdasarkan teori, sayur yang memiliki kalori jenis lebih besar cenderung lebih lama matang atau layu dibanding dengan sayur yang memiliki kalori jenis lebih kecil. Hasil analisis tersebut tidak sesuai dengan teori karena bayam lebih cepat layu setelah uji coba dibanding dengan sawi putih yang memiliki daun lebih tebal dibanding bayam. Kemungkinan hal ini karena kurang teliti dalam menimbang dan mengukur suhu saat praktikum. Selanjutnya adalah saran. Untuk praktikum berikutnya, mahasiswa lebih teliti dalam mengukur suhu dan menimbang massa saat praktikum berlangsung. Sebelum dilakukan praktikum, terlebih dahulu mengecek alat yang akan digunakan untuk meminimalisir kekeliruan data. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Akhir kata cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.